Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di Jumat-Jumat yang lalu kita sedang membahas beberapa penyebab kerasnya hati. Dan itu indikasi dari turunnya iman. Kita akan masih melanjutkan tema ini. Salah satu di antara penyebab kerasnya hati adalah hubbud dunya. Cinta terhadap dunia. Yang dikejar hanyalah dunia, akhirat diabaikan. Kalau ada amalan untuk akhirat itu sisa waktu luang, sisa tenaga, sisa pikiran, sisa perasaan baru untuk akhirat. Tapi keseluruhan dari waktunya, potensinya, tenaganya, pikirannya lebih banyak untuk dunia. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan di dunia. Padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih abadi. Kalau dunia mah pasti ditinggalkan, pasti binasa. Tapi yang binasa dikejar sampai mati-matian, yang abadi diabaikan. Apa akibatnya? Akibatnya orang itu keras hatinya. Karena pikirannya bercabang memikirkan berbagai macam aspek dunia yang beragam. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, man kanatid dunya hammah. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, farraqa alaihi amrahu. Allah akan cerai-beraikan seluruh urusannya. Pikirannya, perasaannya, hatinya, fokus konsentrasinya Allah cerai-beraikan. Allah kasih berbagai macam masalah yang beragam dalam benaknya. Difikirkanlah ini, difikirkanlah itu, difikirkanlah banyak urusan.
Akibatnya tidak fokus, tidak konsentrasi. Karena dunia yang dia kejar, berapapun, sebanyak apapun yang diraihnya, selalu merasa tidak cukup. Itu kefakiran yang hakiki. Makanya Rasul SAW telah menyatakan, man kanatid dunya hammah farraqa alaihi amrahu wa ja'alal faqra fi ainaihi. Allah menjadikan kefakiran itu selalu terbayang di kedua pelupuk matanya. Selalu khawatir gak cukup, khawatir kurang, khawatir miskin, khawatir fakir, khawatir tidak mampu memenuhi seluruh yang diinginkannya. Itu. Karena apa? Karena dunia selalu menjadi cita-cita. Baik harta, jabatan, kekuasaan, popularitas, ataupun yang sejenisnya. Apa akibatnya? Hatinya tetap resah. Usahanya tidak hentinya mengejar dunia. Akibatnya dia kelelahan lahirnya ataupun batinnya. Dan kelak dia mengalami penyesalan yang tidak ada putusnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, muhibbud dunya la yanfaku an thalathin. Pencinta dunia, pemburu harta dunia tidak akan lepas dari 3 hal berikut ini. Pertama, hammun lazimun, keresahan yang melekat seumur hidupnya, resah selalu, gelisah selalu, tidak tenang, selalu khawatir. Yang keduanya, wa ta'bun daimun, kelelahan yang terus-menerus. Dan yang terakhir yang kelak akan dia alami, dia rasakan di akhirat, wa hasratun la tanqadi, penyesalan yang tidak ada putusnya. Menyesal kenapa waktu di dunia seluruh hidupnya, tenaganya, pikirannya, perasaannya, hatinya hanya dipakai untuk mengejar sesuatu yang pasti akan ditinggalkan, yaitu dunia. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan li ghairihi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan, man ahabba dunyahu adharra bi akhiratihi. Siapa orang yang mencintai kehidupan dunianya bakal rusak kehidupan akhiratnya. Berbahaya bagi kehidupan akhiratnya karena lalai dari ibadah, lalai dari amal soleh, lalai dari mencari ilmu, lalai dari kewajiban, akhiratnya rusak. Sebahaya apa kecintaan kepada dunia terhadap kehidupan akhiratnya? Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Kata beliau, Dhi'bani ja'i'ani ursila ala ghanamin biafsada min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. 2 ekor serigala yang lapar. Bayangkan, serigala makanannya kambing. Lapar. 2 ekor serigala yang lapar lalu dilepaskan terhadap seekor kambing tidak lebih berbahaya dibanding ketamakan seseorang terhadap dunia dan jabatan kepada agamanya. Kita tahu 2 ekor serigala lapar dilepaskan kepada seekor kambing, itu kambing akan rusak. Kambing ini akan binasa, akan habis dimakan, gak tersisa sampai ke tulang-tulangnya. Bahaya sekali. 2 ekor serigala lapar dilepaskan kepada seekor kambing sangat bahaya. Tapi kata Nabi SAW, lebih berbahaya lagi. Ketamakan seseorang terhadap dunia lebih berbahaya terhadap agamanya dibanding 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan kepada seekor anak kambing. Dari sini kita bisa melihat betapa besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh ketamakan terhadap dunia. Apa bahaya yang ditimbulkannya? Yang pasti di akhirat. Allah mengancam dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa. Allah menyatakan, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha
nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa orang yang lebih menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, dia kejar terus umur hidupnya, kami akan penuhi kebutuhan dunia yang dia inginkan, yang dia kejar, tanpa dirugikan sedikit pun, tanpa dikurangi sedikit pun. Allah kasih. Tapi apa akibatnya? Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka lah orang-orang yang tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habitu ma sana'u fiha, dan gugurlah seluruh apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Amal-amal baiknya terhapus semuanya. Karena kalau toh ada amal baik yang dilakukan, pasti demi keuntungan dunia. Ada udang di balik bakwan yang melandasi niat melakukan kebaikan. Kalau bagi pencinta dunia tuh batal semuanya. Wa batilu ma sana'u fiha. Jadi semua yang dilakukannya itu batil. Di akhirat tidak akan memperoleh apa-apa kecuali neraka. Itu bahayanya. Adapun bahaya di dunia pertama, tadi kegelisahan yang terus-menerus, kelelahan yang tidak ada putusnya, kemudian urusan dunianya selalu bercabang, mengingat ini, mengingat itu, memikirkan ini, memikirkan itu, sehingga selamanya resah, selamanya tidak fokus, selamanya tidak merasakan ketenangan, ketentraman, keteduhan, karena dunia yang harus dia pikirkan begitu beragam. Maka lalailah dia dari ibadah, lalailah dia dari kewajiban, lalailah dia dari mempelajari agama, lalailah dia dari amal soleh. Kalau demikian, apa yang akan dia peroleh di akhirat nanti? Sehingga keraslah hatinya, malaslah dia dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Kecenderungannya selalu kepada dunia, dosa, maksiat. Asal hati senang, dia gak peduli walaupun itu membinasakan dirinya, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Berdasarkan semua penjelasan tadi, maka kita mengetahui salah satu di antara penyebab hati ini menjadi keras adalah kecintaan kepada dunia yang mengakibatkan rusaklah akhiratnya, rusaklah agamanya. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita, memproteksi kita, melindungi kita dari penyakit yang berbahaya ini, sehingga kita bisa terlepas dari seluruh akibat buruk dari cinta dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, ayuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, hubbud dunya atau cinta terhadap dunia ini yang menyebabkan muru'ah, haibah, wibawa kaum muslimin ambruk, jatuh di hadapan orang-orang kafir. Dahulu orang-orang kafir amat sangat takut kepada kaum muslimin. Lebih takut dibanding kepada Allah. Allah menyatakan la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kalian ini lebih ditakuti dalam dada-dada mereka daripada Allah. Kenapa? Karena kualitas iman yang luar biasa hebat
yang dimiliki oleh kaum muslimin di zaman baheula. Ketika iman kaum muslimin jatuh terpuruk, melemah, mengalami degradasi, tergerus oleh fitnah dunia, lambat laun wibawa nama baik kaum muslimin jatuh juga dalam pandangan orang-orang kafir. Orang kafir enggak takut lagi, malah berani mencomot, mengeroyok kaum muslimin yang secara jumlah mayoritas, orang kafir minoritas, tapi orang mukmin menjadi bola mainan orang-orang kafir. Tidak lagi ditakuti. Itu karena kaum muslimin terlalu cinta dunia, takut mati, takut memberikan pengorbanan untuk Islam ini. Dan ini pernah dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebentar lagi hampir tiba masanya bagi kalian ini akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana sekelompok orang rakus yang mengelilingi makanan. Bayangkan ada makanan dikelilingi oleh orang-orang rakus, pasti berebut. Para sahabat kaget, lalu bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah hal itu disebabkan karena kita saat itu sedikit, minoritas wahai Rasulullah, sampai dikeroyok, dicaplok sana, caplok sini, enggak tersisa? Apa kata Nabi SAW? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan pada zaman itu kalian mayoritas, kalian banyak, lebih banyak daripada jumlah orang-orang kafir yang mengeroyok. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Akan tetapi saat itu kualitas kalian, iman kalian, tak ubahnya seperti buih yang dibawa oleh air yang mengalir. Buih sebanyak apapun selalu di permukaan, tidak memiliki pegangan, kemana arus mengalir ke sana dia ikut. Kehidupannya itu hanya bergantung kepada arus yang membawa dia. Gak punya pegangan, gak istiqamah, gak punya prinsip. Ikut-ikutan. Bagaimana orang berbuat, begitulah dia berbuat. Itulah generasi buih. Apa akibatnya? Allah cabut. Wala yanzi'annallaha fi sudurikumul mahabbah. Allah cabut rasa takut dalam hati musuh-musuh Islam terhadap kalian. Yang dahulu orang kafir sangat takut kepada kaum muslimin karena kehebatan keimanan mereka, sekarang dicabut rasa takut tuh. Mereka berani. Di tengah kehidupan orang kafir yang minoritas, di tengah kaum muslimin yang mayoritas, mereka berani. Dan berhasil mengutak-ngatik kehidupan kaum muslimin. Wala yaqdifannallahu fi sudurikum alwahan. Allah kemudian mencampakkan kepada hati-hati kalian penyakit wahan. Bertanya para sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia yang Allah berikan kepada kaum muslimin ini hukuman karena menurunnya kualitas iman kaum muslimin. Lalu hukuman berikutnya orang kafir walaupun minoritas mendominasi, mengatur kehidupan kaum muslimin, menekan kehidupan kaum muslimin. Ini hukuman dalam kehidupan di dunia sebelum hukuman yang lebih dahsyat lagi di akhirat nanti berupa azab di neraka waliyadzubillah. Dari sinilah kita bisa melihat betapa bahaya cinta dunia. Cinta dunia mengakibatkan orang menghabiskan seluruh potensinya untuk mengejar dunia, lupa akhirat, lupa kewajiban, lupa ibadah, lupa amal soleh, lupa bahwa dunia ini akan ditinggalkan, lupa bahwa kelak mereka akan pulang ke kampung halaman yang sebenarnya yaitu akhirat, sampai di sana nggak punya bekal untuk hidup bahagia. Sengsara akhirnya.
terkena azab yang sangat dahsyat dari Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita untuk berupaya mengikis cinta dunia di dalam hati kita. Kejarlah akhirat lebih banyak dan lebih dahsyat daripada upaya meraih dunia. Karena dunia sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Dan akhirat adalah sesuatu yang pasti akan kita alami dalam kehidupan setelah kematian kita. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang lebih cinta akhirat, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, sehingga kita bisa terbebas dari murka dan azab Allah dunia sampai ke akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika min ghalabati ad-dain wa ghalabati al-adu wa syamatati al-a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judam was sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wal anzazi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wa na'udzubika minal jubni wa na'udzubika min an nuradda ila ardhil umur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salah.